Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di sini teman-teman saya ingin berbagi aja nih ya pengalaman saya dalam berbudidaya ikan nila. Nah, ini kebetulan saya baru aja beli bibit dari petani ya teman-teman. Ini bibit ikan nila merah. Nah, buat teman-teman yang misalkan baru beli bibit ikan, usahakan jangan langsung ditebar ke kolam ya teman-teman. Alangkah baiknya dipisahkan dulu di ember seperti ini, lalu teman-teman cek satu-satu apakah ada yang jamuran atau enggak, ataukah ikannya ada yang sakit atau enggak. Nah, jangan lupa juga ditambahkan antibiotiknya, antibakterinya ini teman-teman. Nah, kalau saya biasanya pakai obat yang ini nih teman-teman. Saya tuangkan aja secukupnya ke dalam ember. Tujuannya untuk mencegah bakteri berkembang lagi teman-teman. Nah, ini saya tambahkannya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman, cukup ya setengah botol ini aja lah. Nah, sambil kita tambahkan obat, sambil kita cek juga teman-teman. Takutnya ikannya tuh ada yang jamuran atau ada yang sakit, karena berbahaya bagi ikan lain nantinya kalau disebar ke kolam seperti itu teman-teman. Takutnya mereka menularkan jamurnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini seharusnya didieminnya agak lama ya. Cuman karena saya nggak ada aerator dan hanya di ember kecil ini aja, takutnya ikannya pada mabuk ya teman-teman. Jadi saya kalau untuk saya sendiri sih hanya 30 menit, 15 sampai 30 menit lah. Nggak usah lama-lama kalau saya sendiri ya. Cuman nggak tahu kalau teman-teman lainnya. Nah, ini kita cek sambil dicek satu-satu. Apakah ada yang jamuran atau enggak. Pokoknya ya dicek-cek aja sambil dilihat. Teman-teman sampling ada yang jamuran apa enggak. Karena apa teman-teman? Karena jamur itu menyebar cepat ya teman-teman kalau di dalam kolam. Karena pengalaman saya dulu seperti itu. Saya nggak tahu ya, masih pemula, saya tuang aja langsung semuanya ke kolam. Itu ada ikan lama posisinya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya ya udah nular terus tuh jamurnya teman-teman ke ikan yang lain. Dan itu untuk pengalaman saya aja, semoga teman-teman tidak mendapatkan kejadian seperti itu. Karena sangat disayangkan sekali teman-teman untuk ikannya kalau jamuran terus menyebar penyakitnya ke ikan lain. Nah teman-teman, pas pengen dirilis ke kolam pun juga sama ya teman-teman. Pastikan lagi ikan-ikan ini nggak ada yang terkena jamur. Dan jangan lupa untuk airnya disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau untuk air saya ini sudah saya endapkan dengan probiotik ya teman-teman. Probiotik, molase, agar airnya ini berisi dengan bakteri yang baik teman-teman. Agar airnya istilahnya kalau kata orang-orang itu airnya mateng lah. Nah, apalagi khusus teman-teman yang airnya itu dari pump ya. Karena kemungkinan itu mengandung kaphorit ya teman-teman. Itu harus diendapkan dulu, mungkin di tandon atau di tempat-tempat yang penampungan air teman-teman. Diendapkan dulu baru bisa dipakai untuk budidaya teman-teman. Dan jangan lupa ya, untuk nila ini sangat-sangat membutuhkan oksigen yang banyak teman-teman. Apalagi jumlah tebarnya tuh, kalau misalkan teman-teman jumlah tebar padat itu sangat membutuhkan oksigen untuk ikan nila ini teman-teman. Kalau saya pakai aerator, satu aerator itu dibagi 2 kolom ya, tapi itu semburannya cukup kencang dan ada kerujukan airnya juga dari ember filter gitu teman-teman. Jadi jantungnya kolam nila ini ada di aerator gitu teman-teman. Tapi tergantung ketebaran padatnya lagi ya teman-teman. Kalau mungkin ada metode-metode yang nggak pakai aerator, ada juga tuh yang di empang-empang ya. Itu nggak pakai aerator dia karena memang ada oksigen alami dari alam. Nah, ini kita rilis lagi ikannya. Nah, saya juga akan menunjukkan antibiotik buat ikannya ya teman-teman. Antibiotiknya ini saya gunakan dengan dibibis ke pakan. Kalau obat tadi untuk bagian luarnya, kalau ini untuk penyakit dalamnya, untuk mencegah ikan terkena penyakit. Dan ini sebenarnya nggak perlu dikasih untuk ikan-ikan yang udah sehat teman-teman, karena ini baru datang dari petani. Saya memberikannya juga untuk 3 hari pertama saya berikan antibiotik ini digunakan dibibis ke pakan ya teman-teman. Nah, untuk ikan-ikan yang udah sehat pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sering dikasih, cukup aja seminggu sekali dikasih
Obat ini untuk agar kekebalan tubuhnya itu dari penyakit itu kuat. Nah, ini saya bibis ke pakan teman-teman. Nah, kalau udah dibibis kayak gini, diemin aja 10-15 menit teman-teman agar meresap ke dalam makanan dia nih, ke dalam pelet. Diemin aja selama 10 sampai kurang lebih 15 menitan gitu teman-teman. Ini saya campur air ya, biar keaduk rata. Nah, kalau ikannya sudah tumbuh besar, sudah kuat daya tahan tubuhnya, rata-rata kan ikan besar itu daya tahan tubuhnya kuat ya, nggak perlu lagi teman-teman dikasih kayak gini-ginian. Ini untuk bibit-bibit awal, untuk proses-proses pembesaran. Nah, tapi kalau ikannya udah besar, saya rasa sih nggak perlu ya, karena kan daya tahan tubuhnya sudah kuat. Nah, ini kita kasih nih. Nah, untuk kolam yang ini nih kurang lebih usia 5 minggu teman-teman. Ini saya tebar bibit seperti yang tadi ya, yang tadi di awal video. Ini yang udah usia 5 minggunya nih, tuh teman-teman lihat. Ini full pellet ya teman-teman, pagi dan sore full pellet. Nah, ini seperti di video awal tadi, ikan-ikan yang baru datang. Seharusnya sih nggak perlu dikasih makan dulu ya, tapi karena saya pengen aja ngasih makan, jadi saya kasih makan nih untuk ikan-ikan yang kecil-kecil tadi. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman untuk budidaya ikan dari saya. Dan kalau memang ada kesalahan bisa di-sharing-sharing di kolom komentar teman-teman ya. Salam budidaya, sukses selalu teman-teman, semangat.